terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai. Ya, kami sekali lagi menghimbau untuk seluruh hadirin, kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang hadir di acara webinar ini, dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya tanpa seizin dari host. Dan kami memohon dengan kerendahan hati kakak-kakak dan adik-adik untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu sebelum acara ini dimulai. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh hadirin di acara Scout Webinar dengan tema mengimplementasikan nilai-nilai Dasa Dharma di era digital. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi, sebab atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melangsungkan acara yang penuh manfaat ini. Untuk mengawali acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randika Tijana Firdaus, yang 2 jam ke depan akan memandu jalannya acara webinar ini. Baik, untuk mengawali acara ini, demi kelancaran acara di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak ke acara selanjutnya, yaitu izinkan saya untuk membacakan rundown acara Scout Webinar pada hari ini, yaitu pertama diawali dengan pembukaan oleh saya, kemudian dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah Sultan Aulia Boarding School, dilanjutkan dengan acara inti, dan diakhiri dengan acara penutup. Baik, bergerak ke acara selanjutnya, acara sambutan. Sambutan dari Kak Rudi Fatuh Rohman STMPD. Untuk Kak Rudi Fatuh Rohman STMPD, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati kakak-kakak pembina, kakak-kakak dari Dewan Guru, adik-adik tercinta dari siswa-siswi SMA dan 5 Years Education Sultan Aulia Boarding School, serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang penuh barokah ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah dalam satu kegiatan yang kita laksanakan bersama, yaitu Scout Webinar. Dan ini merupakan satu kegiatan unggulan dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Sultan Aulia Boarding School. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'inat tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang kita kenal sebagai perantara hidayah dari beliau. Semuanya kita syukuri, kita doakan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian juga kepada kakak-kakak baik dari pembina, panitia acara webinar ini, khususnya kepada kakak-kakak narasumber, baik kakak Muhammad Layenento ataupun Kak Iqbal Alamsyah, yang nanti akan menyampaikan satu materi yang luar biasa. Tema dari webinar kita pada pagi hari ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar Dharma di era digital. Tentunya ini sangat penting dan bermanfaat sekali buat kita semua, khususnya untuk adik-adik sekalian. Para peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar Dharma yang sekarang ini yang kita gunakan hasil Munas tahun 2009 yang memang sudah mengalami beberapa perkembangan. Nah, yang sekarang kita gunakan sebagaimana yang kita ketahui bersama, nilai-nilainya mulai dari ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, sampai dengan nilai yang ke-10 dari dasar Dharma, suci dalam pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar Dharma ini tidak lekang oleh waktu. Mulai dari awal sebelum Indonesia merdeka sampai dengan zaman kemerdekaan, kemudian terus sampai di era yang sekarang. Sebagaimana yang kita kenal, sekarang ini adalah era digitalisasi, era generasi 4.0. Nah, nilai-nilai dasar Dharma ini bisa tetap kita implementasikan. Nah, ini nanti akan dikupas secara tuntas oleh kakak-kakak narasumber kita. Beliau-beliau ini orang-orang yang luar biasa, yang pengalamannya juga sangat banyak di dalam kepramukaan, tidak hanya di level nasional, bahkan juga sampai ke internasional. Jadi apa yang disampaikan betul-betul sangat berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Para peserta webinar yang berbahagia, nilai-nilai dari dasar Dharma ini selaras dengan konsep pendidikan di Sultan Aulia Boarding School, yaitu 3-based education, based Muslim, based character, based achievement, di mana menyeimbangkan keberhasilan di dunia dengan di akhirat. Dunia dan akhiratnya bisa berhasil secara seimbang, dan nilai-nilai dasar Dharma itu semuanya ada tercantum di dalam konsep 3-based education, sehingga penanaman nilai-nilai dasar Dharma dalam pembentukan karakter 3-based education turut juga menjiwai di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang nanti disampaikan supaya juga bisa diperhatikan dengan baik, ya, kemudian dipahami dan dilaksanakan. Konsep ini ya bisa menjawab ya dengan konsep 3-based education yang di dalamnya ada nilai-nilai dasar Dharma, itu kita harapkan bisa menjawab tantangan mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Itu saja sebagai pembukaan dari saya. Saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selamat mengikuti webinar, Scout Webinar, dengan tema mengimplementasikan nilai-nilai dasar Dharma di era digital.
Semoga kegiatan ini oleh Allah diberi kelancaran dan keberkahan, bisa terlaksana dengan aman, selamat, lancar, sukses, dan penuh keberkahan dari awal sampai akhir acara. Dan nanti juga akan ada game-game atau lomba-lomba yang menarik ya, kekinian yang nanti bisa diinformasikan dan bisa diikuti oleh kalian semua. Demikian, tentu saja kita semua tidak sabar untuk segera mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak narasumber kita. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan acara webinar pagi hari ini. Sekali lagi kami minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti webinar dan saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rudi Fatuh Rahman STMPD atas sambutannya. Kami syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillah jazakallahu khairan. Bergerak ke acara selanjutnya menuju acara inti. Di sini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh dua teman saya. Saya sapa terlebih dahulu mungkin ya. Untuk yang pertama, Kak Iqbal Alamsyah. Selamat pagi, Kak Iqbal. Pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah, Kak. Sehat terus. Alhamdulillah. Siap. Yang kedua, Kak Iqbal ternyata tidak sendiri, ditemani oleh Kak Putri, Aliatul Jannah. Selamat pagi, Kak Putri. Sama ya, sehat-sehat semua di sana ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk acara inti akan dipandu oleh Kak Iqbal dan Kak Putri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya selaku moderator Putri yang insya Allah akan membawakan acara inti. Di sini juga saya tidak sendiri. Berikut saya ditemani oleh rekan saya. Di sini ada Kak Iqbal. Silakan. Kak Putri, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Iqbal Alamsyah, biasa bersama dengan Kak Iqbal. Jadi kalau manggil cukup Kak Iqbal aja. Gimana Kak Putri, sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua masih sehat-sehat. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dan dewan guru yang ada di rumah, kita doakan semuanya sehat walafiat. Kak Iqbal gimana? Sehat juga? Saya makin subur lah, malah makin lebar. Jadi efek pandemi ini ternyata banyak banget apa itu. Salah satunya mungkin itu ya, lebih lebar. Ya, mungkin lebih lebar. Jadi kakak-kakak yang di rumah nih, siswa-siswi juga pasti kayaknya berat badannya bisa naik ini kayaknya. Iya. Iya. Di sini saya tidak lupa untuk menyapa kakak kepala sekolah, yaitu yang terhormat Kak Rudi Fatuh Rahman STMPD. Dan di sini juga kita kehadiran Kak Putri Permalasani SPD, Kak Rizky Hadini Siska SPD, Kak Fitya Dinta, Kak Randika, dan juga yang terhormat Kak Lilio Halid SPD. Kita doain semoga Kak Lili segera diberikan kesembuhan dan kita semoga dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah. Terima kasih. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara stok webinar kali ini, karena tanpa dukungan dari Dewan Guru, staf PO, kepala sekolah, yayasan, acara stok webinar ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita terima kasih banget. Dan di dalam era pandemi ini tidak banyak sekolah yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, Kak. Betul sekali, Kak. Iya, makanya kita ini beruntung loh. Jadi buat adik-adik, kakak-kakak yang sekolah di SABS itu sangat beruntung banget. Kenapa kita bilang beruntung? Karena sekolah SABS ini tetap mengadakan ekstrakurikuler walaupun pandemi. Ini luar biasa banget. Di samping memfasilitasi, betul sekali, mendukung, mensupport,
Alhamdulillahnya SABS juga begitu peduli ya dengan kita para pembina, dan alhamdulillahnya SABS peduli, maksudnya sekolah lain belum tentu begini, gitu ya Kak? Iya, karena beberapa sekolah, tidak semua sekolah mengadakan kegiatan pramuka terutamanya, tapi sekolah SABS tetap mendukung. Wah, ini luar biasa banget. Kita sangat salut dengan SABS. Apalagi tadi ada sambutan dari Kak Rudi selaku kepala sekolah bahwa nilai-nilai dasar dharma ini sangat mendukung konsep sekolah di SABS. Jadi betul-betul sangat ada kaitannya dengan konsep sekolah di SABS. Wow, luar biasa banget. Mudah-mudahan sekolahnya makin berkembang ya. Kami mengucapkan juga banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sekali, nanti juga ada lagi. Ya Kakak? Iya betul. Nah inilah maksudnya pramuka ya. Betul. Pramuka itu tidak terbatas oleh apapun. Betul sekali. Kita memang dididik untuk siap siaga menghadapi tantangan apapun. Nah, salah satunya tantangan saat ini yaitu pandemi COVID-19. Kita bisa memanfaatkan teknologi, media sosial, dan lain-lain. Nah, itulah makanya kita ambil materi kali ini mengimplementasikannya nilai dasar dharma di era digital. Iya betul. Nah, kita juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kita punya event selain ini ya Kak. Iya. Apa kalau boleh tahu Kak? Kita rahasiakan dulu kan, karena Pak kita mau ngasih sapaan dulu nih, atau kasih yel-yel gitu kan biar semangat. Cuma tidak tidak diam. Supaya materi atau kegiatan hari ini terjadi komunikasi dua arah gitu. Nah, kita ingin menyapa kakak-kakak, rekan-rekan guru juga untuk ikut yel-yel bersama saya. Nah, berarti videonya harus aktif ya, nanti dilihat oleh Mas kita loh. Nanti ada operatornya akan lihat siapa nih yang paling aktif. Karena kita juga ada door prize kan. Oh iya, nggak boleh iya. ada door prize. Pokoknya siapa yang aktif kita lihat. Nah, berarti samaan kita hari ini apabila kita bilang pramuka SABS, jawabnya adalah fun, smart, and kreatif. Jadi ada 3 ya. Fun, smart, and kreatif. Dan untuk gayanya bisa boleh. ingatkan Kak Iqbal Kalau bagaimana. intinya kalau kita bilang pramuka SABS, kalian harus jawab yang pertama fun. Nah, gayanya seperti ini ya. Harus teriak. Iya, Fun. Yang kedua smart. Nah, yang ketiga kreatif. Nah, kreatifnya itu berarti gayanya bebas Kak. Iya. Sekreatif kalian. Jadi kita lihat nanti kreatifnya seperti apa nih. Boleh ada yang wah gembira lagi, atau boleh dengan gaya masing-masing, terserah kakak-kakak. Iya betul. Kita mulai ya, kita lihat ya. Kita perlu tes. Iya. Nah, buat dewan guru juga boleh ikut nih. Ya. Jadi kalau kita bilang pramuka SABS harus bisa mempraktekkan gayanya. Iya betul. Nanti kita lihat di video ya. Oke ya, kita tes ya. Iya. Pramuka, ya. 3. Pramuka SABS, fun, smart, and kreatif. Wow. Udah dilihat tuh nanti ya. Pokoknya kita lihat sampai nanti dapatkan door prize. Nah, door prize ini juga diperuntukkan untuk siswa-siswi penegak SABS yang aktif, yang ikut interaktif, gitu, ceria, yang mungkin banyak bertanya gitu nanti saat acara ini. Nah, untuk itu kita kan punya kita kedatangan tamu spesial ya. Selain tamu spesial ini berwawasan luas, sering bolak-balik luar negeri gitu ya. Nah, pemateri kita kali ini juga terkenal dengan gaulnya nih Kak. Nah, pemateri kita ini bisa humble gitu ya, bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah orang dewasa, di tengah-tengah pemuda bisa ya, sangat humble gitu. Oke, kakak-kakak yang ada di rumah, karena materi kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar dharma, makanya kita bahas adalah dasar dharma dan nilai digital. Makanya kita membuat kegiatan webinar kali ini, walaupun kita jarak jauh, kita menggunakan cara digital yaitu dengan cara yang sekarang ini kita lakukan. Nilai dasar dharmanya ada di mana? Yaitu ada di kegiatan video yang akan kita lombakan. Nah, berarti kita mempunyai 2 kegiatan selain webinar ini adalah kegiatan yaitu membuat video. Betul.
video ini kategorinya apa aja sih Kak? Nah, untuk kakak-kakak yang ingin berlomba video, di sini ada 3 kategorinya Kak. Yang pertama adalah pramuka lawan corona. Yang kedua Kak? Yang kedua ada kategori kepramukaan. Dan yang ketiga ada pemuda milenial. Nah, jadi kakak-kakak silakan buat videonya, lalu diupload Kak ke link yang telah kita bagikan. Dan untuk video kali ini ada 3 kategori. Yang pertama pramuka lawan corona. Jadi kakak-kakak bikin video melawan corona, misalnya menjaga jarak, bikin video tentang tutorial 3M boleh, ya kan? Dan yang kedua itu kategori kedua yaitu tentang kepramukaan. Kakak-kakak di sini bisa membuat video tentang semaput atau tentang morse gitu ya, yang tiup fluid gitu atau sensor gitu kan. Bisa juga untuk anak-anak yang suka ikat-ikat gitu, bisa kita bikin tutorial tentang kemali. Wow. Dan yang ketiga adalah kategori yang menarik yaitu pemuda milenial. Nah, untuk pemuda milenial kali ini, videonya kakak bisa membuat semacam kayak tutorial gitu, tutorial membuat video atau prank juga boleh. Selagi isinya yang bermanfaat. Nah, selain itu, dalam membuat video ini kalian harus mengumpulkan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2021. Jadi jangan dilewatkan. Yang sekarang belum bikin harus dari sekarang. Nah, untuk jualannya ada apa aja ya Kak? Nah, untuk kategori juara, ya ada juara aktor terbaik. Wow, aktor ya? Iya. Wow. Aktor terbaik ini dinilai dari siapa sih yang ada di dalam video itu dan seberapa luas, seberapa bagus gitu gerakannya, seberapa pede dia ada di dalam video itu. Nah, itulah yang nanti kita nilai. Yang kedua ada apa Pak? Ada editor terbaik, di mana kita akan lihat editan Anda, kakak-kakak semua, wow, belajar jadi editor video. Wah, ini keren banget nih, era digital nih. Dan yang ketiga adalah isi atau pesan video terbaik. Nah, ini dinilai dari isi yang kakak buat semakin bagus isinya, semakin menyentuh kira-kira ya. Semakin bagus pesannya, nah itulah yang jadi juara. Ya, ingat tema kita adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar dharma di era digital. Jadi ini ada kaitannya juga loh Pak. Makanya hadiah ini kita buat untuk kalian dan ingat, jadi ada hadiah bonus Kak sebetulnya. Apa tuh Kak? Buat kakak-kakak yang mengirimkan video tapi tidak mendapatkan juara, kita akan kasih kalian yaitu TKK. TKK. Ya, di pramuka itu ada TKK yang digunakan yang putih itu ada TKK terus di sebelah kanannya. Nah, jadi nanti kakak-kakak yang ikut kegiatan video ini akan mendapatkan TKK yang akan ditempel di baju dengan sebelah kanan. Nah, jadi walaupun tidak juara, walaupun kita ada juara buat kalian, ada hadiah buat kalian. Dan yang juara pasti akan mendapatkan hadiah dari kita dong. Nah, jadi inilah yang dinilai dari dasar dharma. Nah, sebetulnya dasar dharma ini apa sih artinya dan apa sih itu dasar dharma? Kakak-kakak harus tahu. Nah, saya yakin sih kayaknya kakak-kakak udah pasti tahu karena dari SD pasti ditanamkan nilai-nilai dasar dharma. SMP juga pasti udah. Nanti biasanya kan, saya lupa deh dasar dharma apa ya? Ada berapa ya dasar dharma? Nah, untuk itu kita ingin mengingatkan kembali. Nah, melalui video yang akan kita tayangkan. Oh, berarti ada video ya? Iya, betul. Nah, berarti kakak-kakak harus lihat video tentang dasar dharma. Nanti kamu lihat dasar dharma itu apa. Dan ada berapa sih dasar dharma? Mau tahu kakak-kakak? Yuk kita lihat yuk videonya. Silakan kita lihat videonya dan untuk dasar dharma. Kita lihat kakak-kakak, kita akan lihat nih videonya. Ada atau tidak ya dasar dharma? Mana? Terus videonya akan kita putarkan. Coba putarkan.
nyala api. Sudah mulai suara sampahnya. Dan lihat video tentang dasar dharma. Kita menunggu videonya hadir nih, boleh tanya nggak? Nyala api kita, seru dasar dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Disiplin, berani dan setia, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil dan bergembira, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ayo muda-mudi kita nyalakan dasar dharma untuk maju bangsaku, untuk maju Indonesia kita tercinta. Mari satukan tekadku, hormati benderamu, maju-majulah pramuka, maju-maju Indonesia kita tercinta. Ayo tepuk, semua tepuk, mari semuanya tepuk pramuka.
Oke, sip. Itu dia video tentang dasar dharma. Berarti kakak-kakak udah tahu nih, itu dasar dharma. Apa itu dasar? Apa itu dharma? Berarti dasar itu adalah 10 dan bagi 10 kebajikan atau kebaikan yang harus kita lakukan, yaitu dalam seorang pergerakan pramuka. Jadi dasar dharma itu ada 10. Biasanya kita singkat sifat rela yang bersu. Nah, ini bukan hanya dihafalkan, tapi harus kita lakukan. Ya kan? Nah, caranya gampang dong, gampang ya. Seperti tema kita dan atau kegiatan kita hari ini. Iya. Nilai-nilai dasar dharma di era digital. Wah, jadi buat kakak-kakak sangat penting banget dasar dharma di masa-masa sekarang ini ya. Jadi apalagi kakak-kakak penegak nih. Jadi harus tahu, jangan harus tahu aja, tapi harus tahu isi dari dasar dharma. Dan makanya kegiatan kita pramuka itu harus melakukannya ke dasar dharma karena ini termasuk kode kehormatan gerakan pramuka. Nah, ya betul. Nah, sepertinya pemateri kita sudah hadir ya Kak. Oh, pemateri kita sudah hadir? Iya. Wah, boleh kayaknya kita sapa-sapa dulu nih. Kayaknya udah hadir nih. Pasti kakak-kakak yang di rumah nggak sabar kan? Pengen ketemu siapa sih pembicara kita hari ini? Nah, iya betul. Kayaknya udah hadir ya? Iya, sudah hadir. Kita sapa dulu yuk. Iya. Halo, assalamualaikum Kak Layan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam pramuka. Salam pramuka. Terima kasih Kak sudah hadir. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak Iqbal. Sehat-sehat. Semoga Kak Iqbal, kakak-kakak yang lain juga sehat-sehat, adik-adik semua. Waduh, Kak, terima kasih ya sudah mau hadir di kegiatan sport webinar di SABS. Kami sangat bangga banget nih kakak punya waktu kan kita tahu nih kesibukan Kak Layan ini apa nih. Ya senang sekali diundang. Apalagi kan sesama warga planet Kota Bekasi. Gitu. Iya loh. Buat kakak-kakak SABS jangan salah ya bahwa Kak Layan ini salah satu kita sama-sama satu daerah. Betul. Kita dari Kota Bekasi. Iya, tadi Kak Layan sempat bingung untuk planet Bekasi. Iya. Iya, kita sama-sama dari Kota Bekasi nih. Kak Layan kesibukannya lagi apa nih? Boleh tahu nih. Gimana Kak? Sorry, kurang jelas. Gimana? Kesibukannya apa nih Kak sekarang nih? Ya, sekarang tetap aja seperti kebanyakan kerjanya dari rumah. Terus kemudian di Kuartir Nasional kita sedang mempersiapkan rapat kerja nasional nanti tanggal 9 dan 10 April. Dan ya dengan menjagain anak-anak yang juga lagi sekolah dari rumah. Itu aja Kak Iqbal. Biasa nih, yang namanya lagi pandemi. Nah, udah lama banget ya ketemu Kak Layan nih. Saya kangen banget pengen ketemu biar dapat materi-materi yang hebat-hebat dari Kak Layan. Ya sebenarnya waktu itu diundang langsung ke sekolahan. Nah, saya senang banget sebenarnya kalau sempat. Ya. Tapi khawatir ngatur waktunya nih. Mudah-mudahan sih nggak mengurangi makna ya dengan virtual kita. Betul Kak, betul. Karena kita masih di masa pandemi, juga kita berjaga lah. Ya, untuk sebelum kita masuk ke materi ini, saya sebagai moderator ingin membacakan sedikit profil tentang Kak Muhammad Layanento. Sebagai berikut, namanya Kak Muhammad Layanento. Nah, Kak Layan ini adalah seorang andalan nasional gerakan pramuka, bidang sekretaris Komisi Kerjasama Luar Negeri. Ya, Kak Layan juga National Training Team dan juga member of WOSM or Asia Pacific Regional Adult in Scouting Subcommittee pada tahun 2018 sampai 2021. Selain itu Kak Layan juga merupakan WOSM Consultant Team dari tahun 2019 sampai 2022. Untuk kontak personnya ada email di sini bisa dicatat. Emailnya Layan
r06@gmail.com atau lion@pramuka.id. Kemudian selain ini juga ada nomor telepon, kalian bisa catat di +62 813, dan nomor telepon ini juga sudah tergabung dalam WhatsApp. Oh ya, jangan lupa ada Instagram Kak Layan, bisa di @kaklayan, KAKAYEN, ya, bisa kita bisa lihat ya, kita follow, kita bisa lihat juga aktivitas Kak Layan sehari-hari gitu ya Kak. Selain Instagram ada juga Facebook Kak, Facebooknya mohon maaf, Muhammad Layin, MOHAMMHDLAIYN. Nah, selain itu Kak Layin juga merupakan International Camp Staff Program Boy Scout of America. Nah, ini bagian dari pengalaman Kak Layan. Selain itu ada Advanced Course of Leader Trainer atau kursus pelatih lanjutan. Nah, ini pernah diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2013, dan WOSM atau Asia Pacific Region Course for Leader Trainer CLE, yaitu diselenggarakan waktu itu di Shanghai atau Korea pada tahun 2015. Nah, untuk selebihnya bisa kita langsung dari Kak Layan. Ya, nggak sabar Kak. Ya betul. Kalau dibaca aja lama banget, panjang banget. Karena ini kalau saya baca semua nggak cukup 2 hari ya Kak. Ini masih banyak itu. Betul, ini banyak sekali gitu ya. Jadi untuk selebihnya bisa saya sampaikan kepada Kak Layan. Oke. Silakan Kak Layan. Oh, ini langsung ya. Ya Kak, silakan Kak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ketua Mambigus atau Kepala Sekolah, pengurus Mambigus, Dewan Guru, kakak-kakak pengurus gugus depan Pangkalan SMA Sultan Aulia yang berbahagia, dan adik-adik dari Pramuka atau siswa dari SMA Sultan Aulia yang berbahagia. Saya senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini meskipun virtual. Semoga ada kesempatan lain waktu nanti kita bisa ketemu langsung, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa ada sesuatu yang kita ambil bermanfaat sehingga tidak menjadi kesia-siaan. Dan saya izin untuk membagikan screen. Kak Iqbal, apakah screen-nya sudah tampil? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Oke, baik. Saya ingin berbagi tentang mengapa kepramukaan, why scouting. Fokusnya karena saat ini adik-adik semua, teman-teman masuk dalam klasifikasi generasi digital. Kita harus terbiasa berpikir global, namun bertindak lokal. Wawasan kita luas, mendunia, tapi kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Saya Muhammad Layin, saat ini diamanahkan sebagai andalan nasional di Sekretaris Komisi Kerjasama Luar Negeri, tadi sudah dikenalkan, dan juga mendapat kepercayaan amanah untuk menjadi salah satu pengurus di tingkat Asia Pasifik, khususnya di bidang anggota dewasa. Di tingkat Asia Pasifik saat ini ada 6 orang dari Indonesia yang duduk di kepengurusan Asia Pasifik. Saya salah satunya fokus untuk
bidang pengelolaan anggota dewasa. Dan mudah-mudahan selama kurang lebih 45 menit ke depan, saya bisa berbagi kepada adik-adik semua tentang sesuatu yang mungkin baru didengar tentang kepramukaan. Ini video kompilasi aktivitas kepramukaan tahun 2020 kemarin. Everyone in scouting is all friends. You can connect with other people from all over the world and get to know amazing scouts that are your family, right? During this time when we can't go out and necessarily be with people in person, it's important to scouts to keep the scouting spirit of helping other people and keeping the adventure going. And so scouts can most definitely help rebuild. And it's important to be active but responsible citizens. And where we invest in the quality of our programs to develop and improve the quality of the work of the scout. Okay, so right here you have the ear guard, as we are calling it. The Earth Tribe is a global movement for environmental action, a community uniting young people to become environmental leaders. What is Voices of Youth? The closing ceremony of the Youth Dialogues. To exchange ideas and to learn more about how we can become change makers in our communities. 5 years of SDGs, 10 years of Messenger of Peace, and 100 years of World Scouts Jamborees. Today marks the 100th anniversary of the World Scouts Bureau, so I would like to wish you a very happy birthday. And this year has been such a challenging one. But as always, you've shown the world just how resilient that our scouting family can be. Oke, terima kasih. Jadi, menjadi anggota gerakan pramuka berarti menjadi anggota komunitas global. Ketika teman-teman semua terdaftar atau menjadi anggota pramuka yang berpangkalan di gugus depan Sultan Aulia, maka adik-adik terdaftar menjadi anggota gerakan pramuka di Kota Bekasi, otomatis terdaftar menjadi anggota gerakan pramuka di Jawa Barat, anggota gerakan pramukanya Indonesia, dan juga anggota dari komunitas global World Organization of Scout Movement. Pramuka adalah komunitas global. Ketika jadi anggota pramuka, maka kita punya teman-teman di luar Kota Bekasi, di luar Jawa Barat, bahkan di luar Indonesia, yang sama-sama melakukan aktivitas kepramukaan. Persis, nggak ada bedanya. Saya sudah berkesempatan keliling beberapa negara, dan konsep ini, konsep aktivitas kegiatan ini memang saat ini menjadi salah satu aktivitas anak muda terbaik yang diakui oleh sekarang terdaftar 171 negara anggotanya. Wajar saja kalau misalnya ini jadi komunitas global, karena memang pertama kan tidak berasal dari Indonesia. 22 Februari ada namanya Baden Powell, seorang perwira dari tentara Inggris, pulang dari peperangan, kemudian menggagas sebuah konsep kepanduan atau yang sekarang disebut kepramukaan, aktivitas di alam terbuka, di luar rumah, di luar sekolah, dan rupanya seru, menyenangkan. Anak-anaknya gembira, dan orang tuanya lihat, wah, ini bagus, kenapa anak saya tiba-tiba jadi mandiri, anak saya kok tiba-tiba rajin, dan seterusnya. Nah, ini perkemahan pertama yang di Brownsea Island.
karena bagus, Baden-Powell, aduh ini harus ditulis nih. Ditulislah sebuah buku namanya Scouting for Boys tahun 1908, bestseller, menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Saat itu masih Nusantara tahun 1912 dan akhirnya berkembang sampai sekarang tahun 1961 setelah sebelumnya banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan. Saat itu presiden pertama kita ayo gabung aja. Kita organisasi kepanduannya harus satu dan bergabung menjadi Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi memang ini menyebar idenya ke seluruh dunia meskipun tiap-tiap negara dipersilahkan untuk bisa menyesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Nah, karena kita pakai badge ini nih. Kalau misalnya di seragam pramuka pakai badge yang ungu, badge yang ini juga dipakai oleh teman-teman pramuka kita di Singapura, di Saudi Arabia, di Amerika, di Prancis, di Afrika, ini pakai badge yang sama. Jadi kalau misalnya berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri, mudah-mudahan bordernya segera dibuka nih, ya kan? Pakai deh apa kaos atau apa yang ada simbol ini, pasti ada yang akan menyapa. Siapa yang menyapa? Teman kamu, sesama pramuka. Your scout, oh kamu pramuka, ya. Nah ini yang menyenangkan. Jadi mengikuti kepramukaan memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih mengenal dunia dan memperkaya wawasan kita karena kepramukaan adalah komunitas global. Nah ini nih logo-logonya pramuka seluruh Indonesia. Ulangi, pramuka seluruh dunia. Perhatiin deh, mana logo yang paling unik di antara semua negara. Ya, coba silakan mana yang menurut adik-adik semua paling unik. Coba tulis di kolom chat. Nah, perhatiin dari semua logo pramuka nasional negara-negara ini, mana yang menurut adik-adik semua paling unik. Bisa ditulis di kolom chat. Oke. Oh, kolom chatnya dikunci. Oke, nggak apa-apa. Ya, nih lihat deh, perhatiin. Nih. Iya, saya yakin kamu mau menjawab ini. Lain logonya pasti mirip-mirip dengan logo Fleur de Lis, bunga lili perambungan dunia, mirip-mirip semua kayak seperti ini. Saya juga nggak kelihatan hurufnya kecil nih logo mana ya. Nah, pramuka Indonesia khas. Lambangnya tunas kelapa. Kelapa. Tanaman yang bermanfaat. Dari buahnya, batangnya, daunnya, akarnya, semua memiliki manfaat. Seorang pramuka harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Kelapa bisa tumbuh di mana saja, di gunung, di pantai, kurang air, banyak air. Pramuka bisa menyesuaikan diri di mana saja. Nah, oke, kita bagian dari komunitas global. Nah, ini kepramukaan seluruh dunia nih. Jadi di Afrika, Arab, Asia Pasifik. Nah, ada yang merah nih, kalau melihat merah, ini adalah negara yang tidak ada pramukanya. Lihat yang besar itu negara apa? Ya, itu Tiongkok. Tiongkok atau Cina belum ada pramukanya. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai organisasi pramuka seluruh dunia, di mana salah satu prinsipnya adalah prinsip ketuhanan. Nah, ini masih ada diskusi. Mereka tertarik bergabung, tapi ada beberapa nilai-nilai yang harus disepakati. Masih proses.
Nah ini mungkin mengejutkan, tidak hanya buat adik-adik, bahkan bagi pembinanya nih, mungkin sama buat Kak Iqbal juga. Tahun 2019 saya salah satunya yang bertanggung jawab mengirimkan sensus ini ke dunia. Anggota Gerakan Pramuka saat ini 24.756.268. Jadi 24 jutaan jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia. Ini sensus tahun 2019. Dan anggota pramuka seluruh dunia itu 45 juta. Ya, 45 juta. Coba lihat 45 juta seluruh dunia, Amerika digabung, Eropa, Afrika, Arab, Asia ya, Asia Pasifik, itu jumlahnya 45 juta. Dari 45 juta itu 24 jutanya Indonesia. Jadi 54% plus minus ya kurang lebih populasi pramuka di seluruh dunia adalah pramuka Indonesia, termasuk pramukanya Sultan Aulia. Nah ini menarik, kita adalah anggota pramuka terbesar di dunia. Kenapa? Karena pramuka Indonesia itu selain kita populasi penduduknya banyak, ya kita kan sekarang keempat ya kalau nggak salah seluruh dunia. Pramuka kita juga berpangkalan di sekolah. Berbeda dengan Amerika, Brazil, India, kepramukaan itu rata-rata berpangkalan di komunitas, di masyarakat, di balai-balai warga, di masjid, Islamic Center, di pusat-pusat keagamaan, pusat-pusat aktivitas masyarakat. Nah ini 54% populasi pramuka di seluruh dunia adalah pramuka Indonesia. Ini adalah potensi yang luar biasa dan adik-adik, teman-teman semua punya teman, punya kakak 20 jutaan lebih. Jadi mudah-mudahan bisa terkoneksi dan saling menyemangati. Yang berikutnya kenapa? Kayaknya nih kepramukaan kita anggap baik, pemerintah juga mengakui. Karena lewat kepramukaan kita berkesempatan berlatih hal-hal baru yang sesuai dengan isu-isu dunia melalui program-program nasional dan global. Nah, jadi ada program-program kayak World Scout Environment Program. Ini program untuk lingkungan hidup. Jadi kita bagaimana menciptakan lingkungan hidup. Ada program Messengers of Peace. Ini adalah program untuk mengkampanyekan perdamaian. Program ini unik sekali karena yang membiayai program ini adalah Raja Saudi dan Raja Swedia. Raja Saudi merepresentasikan dunia Islam, Raja Swedia merepresentasikan dunia Barat yang mayoritas Kristen. Kemudian program ini jadi. Jadi ini merpati ya, merpati itu kadang-kadang simbolnya agama Kristiani ya. Tapi ini kaligrafi nih, kaligrafi. Ada yang bisa baca gak nih? Ya, kaligrafi bacaannya Risalatus Salam. Nah, Risalatus Salam. Jadi Messengers of Peace, pembawa pesan perdamaian. Nah, ini program yang sangat menarik. Ini di Kota Bekasi juga udah beberapa kali ada program ini. Lalu ada program kita belajar tentang pemanfaatan energi matahari, Scouts Go Solar. Ada Dialogue for Peace. Ini dilatih bagaimana kita bisa berdialog untuk membawakan pesan-pesan perdamaian. Program untuk mengkampanyekan SDGs. Ini punyanya PBB. Nah, ini ada semua ini disebut dirangkai dalam Better World Framework. Dan kalau semuanya teman-teman pada aktif nih pramuka penegaknya, lalu jadi pramuka Garuda dan menyelesaikan proyek-proyek yang bermanfaat, ini juga ada program yang menarik. Jadi kita bisa dapat badge, ada badge namanya Scouts of the World Award. Bayangkan, award, penghargaan ya, pramuka dunia. Ini buat anak-anak.
buat kalian. Jadi untuk anak muda pramuka yang terbukti bisa membuat perubahan di masyarakatnya. Dan saya yakin deh, Indonesia ini banyak anak-anak muda begini, termasuk siswa-siswa Sultan Aulia ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk sesama. Oke, dan kita lanjut lagi. Inilah kenapa kepramukaan bermanfaat, supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baru. Tidak hanya pelajaran atau misalnya aktivitas akademis di sekolah, kita juga dikuatkan dengan keterampilan hidup. Ini penting buat adik-adik semua supaya punya bekal yang cukup ya untuk siap nanti di era yang sekarang, seperti temanya, eranya digitalisasi. Nah, aktif di kepramukaan apalagi kira-kira yang benefit? Nah, adik-adik semua nih berpeluang untuk berkegiatan di tingkat nasional dan internasional, dan berarti itu juga sebuah kesempatan kita bisa mempelajari kultur baru, mengunjungi tempat-tempat baru sehingga kita belajar banyak hal baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, jaringan kita lebih luas, dan kita lebih bijak melihat dunia. Kayaknya kan kita melihat dunia tuh hanya dari televisi, media sosial. Rupanya kalau kita bisa menyaksikan langsung, banyak yang pelajaran kita bisa petik. Ya, jadi ini yang saya kira salah satu yang saya bersyukur aktif di kepramukaan, berkesempatan untuk bisa mengetahui banyak hal-hal baru yang tidak pernah saya temui di bangku-bangku sekolah, dan ini memperkaya kita. Ya. Ini clipping kemarin Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melepas kontingen Jambore dunia dari Indonesia. Pelepasan dilakukan di Istana Negara tahun 2019 kemarin. Saya menjadi salah satu pimpinan kontingen, membawa hanya 78 anak. Kalau tadi lihat kita ada anggotanya 24 jutaan, kok yang berangkat Jambore dunia hanya 78 anak. Memang kepengurusan ini kita hanya nerusin dari kepengurusan yang sebelumnya mengenai rekrutmen peserta Jambore dunia, jadi ada masa transisi kepengurusan, sehingga di kepengurusan kami kuotanya sudah fix, sudah tinggal segitu ya. Jadi ya udah kita ngelola anak-anak yang jumlahnya tidak sampai 100, tapi alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi Pak Presiden juga mendukung aktivitas ini, dan ini kesempatan buat anak-anaknya mengikuti Jambore perkemahan selama kurang lebih 12 hari, mengikuti kegiatan full adventure, high adventure, kemah, bertemu orang baru, membawa nama Indonesia. Ya. Nah, di dunia internasional, nah ini yang tadi saya sebutkan, ada tim dari Gerakan Pramuka Indonesia yang berkiprah di APR, Asia Pacific Regional. Nah, ini juga menarik kalau misalnya adik-adik semua punya berkesempatan, ada rezekinya, saya kira bisa diagendakan untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan internasional. Kegiatan internasional tuh banyak, tidak hanya Jambore dunia yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau ini ada kegiatan forum, jadi pramuka penegak, kalian nih pramuka penegak, pramuka pandega, berdiskusi lah, dialog. Nah ini arahnya lebih ke arah dialog. Ini di Mesir 2020 tapi batal karena pandemi dan akhirnya diundur ke 2021, itu pun virtual. Tapi mudah-mudahan berikutnya akan diadakan 3 tahun lagi di Mesir lagi, karena nggak jadi 2023. Nah kalau ini World Scout Mood, ini Raimuna dunia, nampaknya diundur ke 2022 karena pandemi, jadi persiapan khawatirnya 2021 belum bisa semuanya selesai vaksinasi. Semuanya kan berharap kepada program vaksinasi ini.
Dan kemarin Jambore Dunia di Amerika 2019, 4 tahun berikutnya Jambore Dunia akan diselenggarakan di Korea 2023. Nah, ini yang seru, dan kalau memang adik-adik juga ingin bisa main ke Korea, ini ada kesempatannya, dan saya senang sekali bisa membantu Pramuka dari Sultan Aulia jika ada yang berminat untuk ikut. Syaratnya memang harus membayar biaya untuk Jambore ini, memang biaya yang kembali lagi ke adik-adik, tapi juga memang harus aktif berlatih kepramukaan. Jadi nggak hanya karena punya uang, terus kemudian mau berangkat, tidak, kita akan memverifikasi apakah siap berlatih atau tidak. Karena memang berkemah selama 12 hari, kalau tidak terbiasa berlatih di kepramukaan, ini lumayan nyusahin. Tidak hanya nyusahin kita, tapi nyusahin anaknya sendiri. Tapi saya yakin, karena Pramuka Sultan Aulia aktif, mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau misalnya di 2023 ini usianya sudah lewat dari 17 tahun, masih ada kesempatan untuk ikut Jambore Dunia ini, tapi posisinya bukan sebagai peserta, posisinya sebagai International Service Team. Jadi bayar juga, tapi jadi volunteer, masuk di area Jambore, tapi membantu kegiatan. Misalkan kepramukaan, panitia, tapi bukan dibayar. Ini nih international event yang saya sedang, karena bidang saya di luar negeri, saya juga sedang merekrut peserta-peserta yang berminat. Sudah banyak sebenarnya, cuman karena COVID begini, maju mundur. Ini informasinya jelas. Tahun 2020 kita udah siap memberangkatkan Jambore Eropa di Polandia, akhirnya cancel, diundur ke 2021 cancel lagi, cancel permanen. Karena khawatir kan, udah ditunda, terus tiba-tiba nggak bisa lagi, angka COVID-nya naik lagi, sehingga mereka nggak mau ambil resiko, ingin benar-benar stabil, baru Jambore Eropa digelar. Indonesia juga sudah berpartisipasi di area tersebut. Oke, nah ini international event. Ada juga program magang. Nah, ada program magang. Ini di Suncheon Asia Pacific Scout Center di Korea juga. Jadi ada program kita mengelola di sebuah resort, bumi perkemahan. Jadi belajar menjadi staf perkemahan, kita akan belajar mengelola manajemen gedung, terus manajemen kegiatan, bertemu pramuka dari seluruh dunia juga. Ini saya pernah ke sana tahun 2015 waktu mengambil sertifikasi juga. Nah, ini seru tempatnya dan programnya ini dibayar ya, dikasih semacam kayak insentif walaupun mungkin nggak besar, tapi cukup lah kalau misalnya bisa ngelola. Bahkan kita bisa ikut kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh mereka untuk mempelajari tentang budaya Korea, jalan-jalan di Korea, dan seterusnya. Ini lulus mungkin ya, lulus sekolah. Kalau minat, hubungi Koordinator Nasional. Ini akan menarik sekali. Buat kakak pembinanya juga masih bisa nih. Pokoknya usianya jangan lewat dari 30 tahun masih diterima. Atau maunya ke Swiss, di Kandersteg International Scout Center. Kalau tadi Suncheon itu punyanya Asia Pacific, nah Swiss ini punyanya WOSM, punyanya dunia. Jadi mirip aktivitasnya seperti yang di Suncheon tadi, bedanya ini di Swiss, di kaki gunung pegunungan Alpen. Wah, tempatnya keren banget. Saya belum pernah ke sini, ingin sekali suatu saat berkesempatan untuk ke sini. Program magang yang juga paling favorit, ini saya pernah ikuti di tahun 2009, berarti 12 tahun lalu ya kurang lebih, namanya International Camp Staff Program. Jadi kita gabung di summer camp-nya Boy Scouts of America. Boy Scouts of America. Ini asik, seru. Pokoknya kita berkemah terus sama jadi instruktur tamunya anak-anak penggalang tuh, anak-anak SMP, anak-anak SD di Amerika.
kita berbagi. Wah, pokoknya yang kalian ketahui sebagai pramuka nih, itu pasti bisa diajarin di sana. Jangan minder. Orang udah ada harusnya. Nah, saya 2009 3 bulan berkemah karena programnya itu kurang lebih 3 bulan. Nah, ini seru dan benar-benar mendewasakan kami. Hidup di alam, berkegiatan, cuman kalau misalnya memang sudah siap, hidup di alam itu menyenangkan. Ada yang karena jarang latihan, ketika berkemah kayaknya tersiksa, padahal ini adalah salah satu kegiatan favorit dari pramukaan. Jadi International Camp Step Program tahun 2021 ini masih ditutup karena pandemi, nanti 2022 sudah buka lagi, mudah-mudahan bisa ikutan. Ini benar-benar memperkaya saya. Ini salah satu kepramukaan ini sarana mempromosikan Indonesia ya kalau misalnya di dunia internasional. Jadi mempromosikan kekayaan budayanya, mempromosikan bagaimana moderat kehidupan beragamanya, serta keramahan orang-orangnya. Wah, sudah bukan rahasia umum lagi. Orang Indonesia di dunia internasional itu dikenal friendliest person, orang paling ramah, murah senyum, senang. Jadi kalau misalnya ketemu orang asing tuh kayaknya baik sekali. Nggak tahu ya, sampai sekarang alhamdulillah saya perhatikan apresiasi itu masih bertahan. Dan karena saya Muslim, jadi saya juga berusaha di dunia internasional mengkampanyekan nilai-nilai beragama ya. Nah, ini kemarin International Camp Step Program saya 2009. Ini udah hari-hari terakhir, jadi tendanya udah bahasa Bekasinya buluk ya. Jadi udah hujan badai, udah kayak gini ya. Baru pertama kali masuk masih rapi. Nah, ini udah mau keluar, foto ini diambil, kita udah mau selesai. Jadi ada yang pernah berkemah 3 hari, 1 minggu, 12 hari, 2 minggu. Nah, saya 2 bulan. Di Amerika 3 bulan, tapi berkemahnya 2 bulan di tempat ini. Jadi udah biasa. Nah, di perkemahan ini saya meminta bendera Indonesia dikibarkan. Nah, langsung, bayangkan ya, gara-gara pramuka kita bisa membuat orang Amerika hormat sama bendera Indonesia. Jadi ini dikibarkan di antara 3 tiang. Ya walaupun yang mengibarkan orang Amerika. Bayangin orang Amerika yang harus ngibarin bendera kita. Karena saya satu-satunya orang Indonesia di sana. Dan ini menjadi pengalaman yang menarik. Nah, saya di antara para pramuka Amerika tetap mengenakan seragam pramuka Indonesia, mengenakan setangan leher merah putih, kita bangga sebagai orang Indonesia. Dan kita menampilkan bagaimana orang Indonesia yang baik, dan karena saya Muslim, bagaimana menampilkan seorang Muslim itu seperti apa. Ini foto ini juga menarik, saya mau cerita pendek aja. Ini namanya Stephen. Dia menderita sindrom autism ya. Lalu orang tuanya minta supaya Stephen diizinkan ikut program kami, program tim saya, yaitu Mountain Man. Jadi kita mendaki gunung, rappelling, menuruni tebing, terus menaiki tebing, terus hiking, berkemah. Programnya agak berat, walaupun ini program favorit, tapi Stephen, orang tuanya meminta Stephen ini diikutkan. Nah, akhirnya kami briefing, oke, kita ikutkan, tapi kita harus selalu mendampingi Stephen, jadi ganti-gantian. Jadi ngobrolnya macem-macem ya, ngobrol ngalor ngidul. Kadang-kadang kita udah pusing, kita yes, no, pokoknya yang penting respon aja. Yang penting jangan sampai nggak direspon, karena kalau nggak direspon nanti dia akan cuek atau dia belok kemana. Jadi dia berhasil menyelesaikan seluruh program. Nah, ini lihat yang tangannya ini dia pegang badge-nya. Ini salah satu yang badge paling dicari di Arizona. Ya. Nah, karena yang lain
saya tahu pasti meragukan, mana mungkin nih anak sindrom autis bisa menyelesaikan program Mountain Man. Saat itu semua yang dia lakukan itu direkam. Nah, saya sampai sekarang saya belum dapat rekamannya dari teman, tapi pernah diputar bahwa dia sudah berhasil rappelling, ya, menurunkan pakai tali, hiking juga berhasil, dan akhirnya Stephen selesai menyelesaikan program ini. Ini cerita ya tentang Stephen, saya bahwa anak dengan keterbatasan, dengan sindrom autis saja dia bisa menyelesaikan program tersulit di perkemahan yang saya ikuti, di program perkemahan yang saya fasilitasi. Jadi kita yang sempurna pasti bisa melakukan banyak hal yang lebih baik. Saya berkesempatan mengunjungi gunung yang terbalik atau Grand Canyon, dan ini lucu juga ya. Saya dulu SMP sering ngelihat tayangan National Geographic tentang Grand Canyon, kayaknya subhanallah, masya Allah, keren banget. Tiba-tiba pas di Arizona, rupanya ini kunjungan ke Grand Canyon adalah salah satu program dari perkemahan saya. Ya, dream comes true. Ya, ini jalan-jalan ke ininya. Dan ini selesai program. Nah, ini dari pengurusnya memberikan saya memberikan kenang-kenangan dari pramuka, pengurusnya, dan pengurusnya memberikan kenang-kenangan kepada saya. Tapi ada satu hal yang mau saya share. Nah, terakhir, bahwa lewat kepramukaan kita bisa menggugah banyak hal. Namanya Stephen John Andros. Saya ngasih ucapan selamat ulang tahun. Lalu dia ngasih testimoni ya, komentar, membalas komentar saya dengan yang akhirnya diviralkan oleh banyak teman-teman di seluruh teman-teman saya dari luar negeri. Lion, you did give me something. Kamu sudah memberikan saya sesuatu. Saya punya teman dari Indonesia. Ya, saya sekarang punya teman dari Indonesia, ya kan. Juga bahwa saya dianggap sudah memberikan cara pandang atau cara merasakan cara pandang baru tentang Muslim, yaitu sesuatu yang baik. Bahwa dia pernah mengalami perasaan jelek tentang Islam, tentang Muslim, ketika kejadian 9/11, ya, 11 September yang pemboman gedung Twin Tower WTC. Dan dengan mengenal kamu, ya, mengenal saya dan bekerja bareng, perasaan buruk itu hilang. Jadi kehadiran saya saat itu dianggap oleh beliau membuat pelajaran baru dan membuat internasional. Dan itulah salah satu manfaat kenapa kita mengundang pramuka-pramuka dari internasional, dari selain Amerika. Jadi saya kira ini salah satu hikmahnya kita sebagai pramuka bisa menggerakkan orang lain, tadinya membenci, ya kan, orang Islam, dan akhirnya setelah kita menunjukkan bagaimana sebenarnya kepribadian Indonesia, kepribadian Islam, akhirnya pandangan dia sampai sekarang tentang Islam itu berubah. Dan ini karena kepramukaan. Ya. Oke, sebagai penutup, ini saya tidak menyampaikan panjang karena saya yakin sudah disampaikan oleh sekolah, oleh guru-gurunya berulang-ulang. Adik-adik, generasi kalian memasuki sebuah era yang berbeda, abad 21 ini, maka harus memiliki kemampuan 4C, critical thinking. Berpikir kritis, melihat sesuatu jangan langsung iya ngikut, tapi pelajari. Ada masalah, kaji, cari solusinya. Ini berpikir kritis. Jangan jadi generasi yang yes, selalu manut ngelihat sesuatu yang baru langsung ngikut, tapi biasakan berpikir kritis, biasakan berkolaborasi, collab. Lihat kan YouTuber sekarang, mereka tuh nggak berkompetisi, nggak saling sikut, tapi malah collab. Yang satu ngundang ke channelnya, habis itu ganti lagi ngundang ke channelnya. Nah, akhirnya dua-duanya malah subscribernya nambah.
tapi nggak saling menjatuhkan. Jadi bukan eranya kompetisi, sekarang eranya kolaborasi, saling dukung, dan adik-adik juga harus meningkatkan skill atau kemampuan komunikasi. Komunikasi global berarti menguasai bahasa-bahasa internasional, yang paling besar tentu bahasa Inggris, tapi bukan hanya menguasai bahasa, mengerti cara berbicara, cara mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik, disenangi kalau ngobrol. Ini skill penting. Adik-adik juga punya creativity atau kreativitas, menciptakan hal-hal baru, dan coba lihat critical thinking, collaboration, communication, creativity, itu semua bisa adik-adik dapatkan dari kepramukaan sesuai dengan apa yang saya ceritakan dari awal tadi. Jadi aktif di kepramukaan ini bukan hanya tentang belajar tali, belajar sandi, menghafal dasa dharma, tapi ini merupakan instrumen yang diakui oleh 171 negara di dunia supaya anak-anak mudanya siap hidup, memiliki keterampilan hidup. Bukan hanya otaknya yang diisi, tapi tangannya juga kuat karena sering berlatih kan, berkemah, dan hatinya juga kaya, jiwanya juga baik. Ya, jadi ini yang sebagai kakak menyampaikan pesan tersebut. Nah, kalau misalnya ingin lebih tahu lagi tentang kepramukaan dunia, gabung di scout.org. Ini semacam kayak Facebooknya pramuka seluruh dunia, dan setiap aktivitas atau kegiatan itu dibagikan di sosial media supaya aktivitasnya kepramukaan Sultan Aulia itu juga dilihat oleh pramuka-pramuka di seluruh dunia. Saya kira itu yang bisa saya share, pas ya, 40 menit, 10.30, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi senang sekali bisa berbagi ini 40 menit ke depan. Harapannya adik-adik tetap semangat dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat buat sesamanya dan siap untuk hidup di kehidupan dewasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih buat kalian. Wow, materinya luar biasa banget. Terima kasih Kak. Jadi banyak banget manfaat yang kita ketahui tentang gerakan pramuka khususnya, dan termasuk dengan materi kita di era digital banget. Jadi kita betul-betul ini dengan tema kita sangat berkaitan Kak. Iya betul. Alhamdulillahnya dengan kita menggelar acara hari ini banyak informasi baru yang kita dapat ya Pak. Betul banget. Terlebih tentang wawasan di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Iya. Nah, sekarang posisi kalian mungkin ada pertanyaan dari adik-adik kita, dari kakak-kakak tenaga kita nih. Mohon waktunya sebentar nih kalian. Mungkin ada kakak-kakak kita ingin bertanya, mungkin bisa dijawab ya. Oke kakak-kakak, adalah untuk sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertama kita buka 2 orang penanya. Kalian bisa bertanya melalui kolom chat. Atau langsung loh, kalau bisa berani mah langsung ya. Iya boleh. Ayo dong, buat kakak-kakak yang mau bertanya nih, mumpung masih ada Kak Lani. Bisa gunakan juga icon raise hand itu supaya nanti suaranya bisa dibuka oleh host dari kita. Oke, ada mau bertanya? Silakan. Nah, sambil menunggu dan bertanya, bahwa gerakan pramuka ini ada termasuk komunitas global. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi sampai ke luar negeri. Ya, kalau di kita mungkin ya buat kakak-kakak nanti masuk komunitas kudus depan, nanti ada wakil ranting, wakil daerah dan seterusnya gitu. Jadi keberadaan kita ini di pramuka tercatat dalam organisasi pramuka dunia. Wah, iya. Jadi tidak hanya ini organisasi yang skala kecil kalau saya bilang. Iya betul. Dan anggota pramuka di Indonesia itu banyak sekali ya. Paling banyak. Tadi kalian sendiri bilang paling banyak di dunia, mungkin karena masyarakat kita memang banyak ya. Tercatat di tahun 2019 aja
itu 24 juta lebih anggota pramuka yang ada di Indonesia yang tercatat kok ini, yang sudah tercatat 24 juta lebih. Padahal di dunia itu kurang lebih ada 45 juta. Berarti kan hampir mendekati. Iya, tadi kalau nggak salah saya lihat dalam presentase itu 45% loh. Anggota kita tuh 45% dari 100%. Wah, itu dunia loh. Hampir setengahnya anggota pramuka itu kebanyakan di Indonesia. Ini suatu kebanggaan buat kita ya. Kita juga ada mengapa pramukaan, ya kan? Kenapa pramuka tadi dijelaskan oleh Kak Lali? Sarana mempromosikan Indonesia dengan ada kegiatan pramuka di dunia. Kita yang pramuka yang mewakili negara kita berarti mempromosikan Indonesia, termasuk dari kekayaan kita, budaya, agama. Tapi kan dilihat oleh dunia. Mana kakak-kakak? Sudah ada yang bertanya? Di kolom chat bisa dilihat. Operator, ada bertanya di kolom chat? Belum ada? Oh iya, belum ada kayaknya yang mau bertanya. Ayo, jangan lupa kita punya sebuah door prize untuk penegak yang aktif gitu. Yang ingin bertanya silakan. Ini ada yang nanya via chat tapi direct message ke saya. Oh, kayaknya udah nanya duluan nih. Ya, ini namanya siapa ya? Nggak kelihatan namanya. Pinaring Kalila Zulfa. 10 IPA A. Gimana Kak Iqbal? Silakan Kak. Oke ya, saya respon ya. Ya, silakan Kak Ryan. Jadi ke adik Pinaring nih ya, namanya Pinaring Kalila Zulfa. Saya panggil Zulfa deh. Saya ingat teman saya namanya Zulfa nih. Kak, gimana kakak nggak ngerasa gugup atau kesepian meskipun kakak satu-satunya orang Indonesia di sana? Waduh, ini mungkin yang namanya pertanyaan terkait waktu aktivitas saya ikut di summer camp kali ya, nih. Sendirian tuh Kak. Ya, saya kira ini juga karena manfaat kepramukaan ya. Jadi saya ini kepramukaan melatih kita untuk bisa tampil di publik, bicara, dan di level tertingginya ya kita disiapkan menjadi delegasinya Indonesia. Itu satunya di sana ya. Kalau ingat saya dulu lebih parah ya, saya tuh SD kelas 1 aja, baru masuk SD kelas 1 saya masih ingat, saya nangis-nangis kalau ibu saya keluar dari kelas. Itu aib zaman dulu. Pokoknya malu ya. Pokoknya nggak confident. Akhirnya mulai dari SD tuh ikut pramuka, siaga, pengalaman seterusnya pelan-pelan. Akhirnya terbangun rasa percaya dan seterusnya. Yang jelas memang salah satu yang saya pelajari adalah kita harus bangga jadi Indonesia, jadi orang Indonesia. Ya, terlepas apapun kondisi yang sekarang, kita harus bisa bangga dengan negeri sendiri, dan sebagai Muslim juga harus bangga sebagai orang Islam dan menunjukkan yang paling terbaik dari Indonesia. Jadi nggak boleh, menurut saya nggak boleh kita rendah diri, minder ya. Jadi banggalah kita sebagai bangsa yang besar. Jadi semua yang saya alami proses di kepramukaan karena aktif berlatih, pembina-pembina saya juga sering ngasih kepercayaan. Gugup itu ada, cuman bisa dikelola. Jadi gugup itu nervous, itu pasti selalu ada, tapi kita bisa mengelolanya. Jadi menghilangkan gugupnya mungkin nggak bisa, tapi kita bisa ngelola supaya gugup itu menjadi motivasi, menjadi kekuatan. Kalau kesepian, ya kesepian. Jadi yang tadi nggak saya ceritain adalah saya berangkat ke Amerikanya itu April, bulan Maret saya baru menikah. Bayangkan ya, jadi baru nikah bulan Maret, pertengahan Maret, April akhir udah berangkat dan harus meninggalkan istri
hampir 3 bulan lamanya. Jadi untungnya waktu itu belum ada Facebook ya. Facebook sudah ada baru-baru awal, tapi belum ada kayak WhatsApp ya. Jadi komunikasi Indonesia itu mahal sekali. Facebook belum ada fitur chatnya. Akhirnya waktu itu kita komunikasinya lewat Yahoo Messenger. Waktu itu ada Yahoo Messenger. Dan itulah mengobati. Karena di Amerika itu berkemah tapi ada WiFi. Itu yang enak. Jadi aman lah. Makasih ya pertanyaannya. Semangat. Masih ada satu kesempatan lagi untuk satu orang penanya. Ini terima kasih banget Kak Julfa sudah nanya. Tapi pertanyaannya luar biasa juga ya. Kepikiran juga ya. Kalian sendiri perwakilan kesepian atau tidak. Bisa pertanyaan ini pertanyaan yang bagus banget. Kepikiran gitu. Untungnya kalian sudah menjawab, yang penting punya rasa bangga. Ya kan, jangan minder. Yang namanya pramuka harus bisa. Walaupun berarti bangga, bangganya apa? Kalian itu berangkat di bawah dan negara juga dong, sendirian. Apalagi kita dengar tadi kayaknya berangkatnya setelah nikah. Berarti pengantin baru langsung ninggalin nih kan? Lumayan ya 3 bulan saya juga belum tentu bisa. Oke, selanjutnya aku bertanya. Kakak-kakak yang ada di rumah, silakan bertanya terus. Ini kesempatan bagus banget ya. Jangan sampai kalian meninggalkan kesempatan ini. Sayang banget ya. Jangan lupa nih, tadi sudah dibahas oleh kalian tentang collab YouTuber. Nah, itu kan ada kota-kotanya dengan kegiatan kita yang satunya itu lomba membuat video. Nah, jadi kalian juga bisa tuh membuat collab dan nanti video kalian bisa kalian taruh di YouTube, nanti kita sukses ya. Ya, jadi dalam kaitan dengan tema kita dengan data-data itu banyak banget ya. Salah satunya tadi kerjasama, membawa nama negara, ya kan, sangat-sangat kaitan, jadi luar biasa banget. Yuk, ada lagi? Kita mau bertanya, belum ada? Ayo, jangan malu-malu. Kita masih ada banyak hadiah untuk penanya dan juga door prize ya. Masih ada door prize. Ayo silakan kakak-kakak yang mau bertanya. Ini masih kalau yang malu boleh pakai ini. Kalau kita berdepan lagi dia menggunakan chat dan kita buka apakah masuk chatnya, silakan aja. Kakak-kakak ayo, ini waktunya kalian untuk bertanya. Oke, dari Kak Putri materi tadi gimana? Bagus banget. Ya memang tadi sempat disinggung ya, ini juga ada kaitannya dengan data-data pengalaman kalian pribadi yang harus menghadapi salah satu temannya gitu dan nah ini kalian membantu memfasilitasi anggota pramuka lain yang memiliki riwayat penyakit sindrom autis gitu kan. Oh iya, betul sekali. Itu bagus banget karena untuk berkomunikasi aja susah. Ya kan? Susah, apalagi ini dia mau mendaki gunung kalau nggak salah tadi ya. Nah itu yang dari komunikasi aja susah, kita nggak kebayang gimana susahnya ada posisi lain. Iya, ini bukti menanamkan dasar dharma dalam kehidupan. Betul, membantu siapapun tanpa pandang dulu ya, mau cakep, mau enggak, mau laki-laki, mau perempuan, selama membantu ikhlas sudah masuk dalam poin dasar. Karena ada kata kedua antara dan saya sesama manusia. Nah, biasa banget. Jadi ini ada pertanyaan masuk lagi nih Kak. Dari Aaron Muhammad. Ya, direct message lagi ke saya nih. Ya, ke publik. Pertanyaannya kayaknya Kak Iqbal bisa jawab. Kak, apa arti dan makna dari nama Prajamuda Karana? Wah, jadi Prajamuda Karana yang disingkatnya Pramuka kan. Jadi kalau misalnya kita sering baca ini praja orang muda Karana yang berkarya, ini yang paling standar ya, paling sering diceritakan.
Tapi udah terbukti sama teman-teman semua. Jadi kita Pramuka ini memang melatihkan anggotanya, anak-anak mudanya untuk bisa produktif, berbuat-buat sesama, berkarya, ada karya yang dihasilkan. Nah, ini Praja Muda Karana. Singkatnya Pramuka. Pramuka itu juga bahasa Jawa, bahasa Sanskerta ya. Itu para muka atau kalau ininya poromuko. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih masih ada di Keraton Jogja prajurit yang dia berdiri di paling depan. Itu biasanya disebutnya poromuko. Jadi kita scout memandu di depan. Jadi kita memiliki keterampilan, kemampuan sehingga kita layak untuk di depan memimpin. Saya kira itu ya sederhananya. Nah, ada lagi masuk dari Alvin Real. Assalamualaikum Kak. Maaf tadi kan ada cerita anak autis yang ikut pramuka. Nah, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan badge Arizona yang susah didapat? Apakah dipandu oleh kakaknya atau memang badge Arizona itu didapat karena skill dan kecepatan dia? Jadi badge itu bisa didapat kalau dia menyelesaikan program-program kita. Nah, yang saya ingat ya, harus menuruni rappelling ya pakai tali 3 tebing yang berbeda. Harus bisa mendaki 3 tebing yang berbeda juga, harus hiking 40 kilo gitu kan. Lalu berkemah. Nah, itu persyaratan cek. Nah, Steven ini dia bisa melakukan itu, tapi syaratnya dia harus ditemenin ngobrol. Jadi nggak boleh dicuekin. Saya pengalaman ya, saya udah kelelahan jadi rappelling gitu, turun tebing, terus dia cerita ngalor ngidul, saya cuma hanya respon aja kan. Lalu saya berhenti merespon, tiba-tiba dia lepas aja gitu talinya. Jadi hampir jatuh, tapi kan diamanin kan, tarik lagi. Nah, ini contoh aja bahwa dia punya kelemahan, kelemahannya itu bisa diatasi dan akhirnya berhasil. Semua itu sudah dilengkapi, termasuk yang paling terakhir itu melempar kapak. Jadi melempar kapak ya sasaran. Nah, ya udah diajak ngobrol begini, kita jagain jangan sampai dia ngelempar ke kita kan kapaknya. Tapi alhamdulillah malah melempar malah dapat. Jadi karena kan autis ini hanya sindrom butuh fokus aja, dan ini membanggakan buat kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya kira itu. Masih ya pertanyaan. Terima kasih Kak jawabannya. Terima kasih buat kakak-kakak yang tadi menjawab. Saya yang bertanya yaitu Kak Baron ya. Baron dan Kak Alvin. Jadi tadi tanya apa itu Praja Muda Karana. Tadi sudah dijawab oleh Kak sendiri. Berarti Praja Muda Karana. Praja itu berarti orangnya, muda itu berarti pemuda, dan Karana itu artinya berkarya. Jadi kalau disambungkan ini adalah orang atau pemuda yang berkarya. Nah, itulah disebut Praja Muda Karana Usia Pramuka. Ya, jadi betul bagus banget tuh pertanyaannya. Dan yang kedua dari Alvin yang tadi tentang kok bisa sih Kak Lain cara berkomunikasi dengan orang sindrom yang tadi. Ya kan apalagi tadi kita lihat Kak Lain berbicara sampai melewati 3 tebing, hiking sampai 4 kilo, dan ternyata itu pendekatannya kalau tadi saya lihat harus banyak ngobrol. Jadi orang-orang seperti itu emang harus bisa dicuekin. Berarti kalau saya lihat berarti ini interaksi antara kalian itu harus betul-betul masuk ke orangnya. Jadi harus ngobrol. Dan itulah makanya nilai-nilai dasar Dharma bagus banget di sini. Betul banget ya. Sekarang satu trik mana dari saya juga hampir sama. Untuk selanjutnya berhubung waktunya sudah mau habis gitu ya. Oh iya. Untuk sesi tanya jawab kemungkinan kita tutup sampai di sini. Tidak apa ya lain ya. Ya, terima kasih ya. Saya juga sekalian lanjut lagi, dan terima kasih ya atas invitasinya. Sebagai sedikit aja, mudah-mudahan Pramuka Gudeg Pangkalan SMA Sultan Aulia bisa makin maju
dan go international. Jadi membawa nama Indonesia, sekaligus saya sebagai juga orang Kota Bekasi bisa bangga ada gudap-gudap dari Kota Bekasi yang makin bisa berkiprah di dunia nasional. Tetap semangat, terima kasih kakak-kakak semua. Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ketemu lagi nanti kalian. Wah, luar biasa banget. Saya pamit ya. Ya Kak, terima kasih banyak ya Kak ya. Wah, luar biasa nih, kita dapat pengalaman menarik dari seorang Kak Lain. Hebat banget ya, materinya udah benar-benar go internasional. Gimana catatan Kakak tentang materi tadi Kak? Bagus banget ya. Yang tadi pertama kita tahu kenapa sih harus pramuka gitu kan. Dan jawaban atau ide-ide Kak Lain itu benar-benar yang pertama akal, terus ya brilian lah bisa dibilang gitu kan. Yang pertama kita bisa kasih tahu Indonesia itu apa sih gitu kan. Ada apa aja sih di Indonesia gitu kan. Budaya kita sangat kaya dengan budaya ya. Nah, betul sekali. Dan selain itu ada apa lagi Kak? Dan yang paling penting adalah di sini kita bisa tahu bahwa pramuka itu tidak hanya senusantara tapi mendunia. Jadi kakak-kakak pun jangan takut, ya kan? Tadi kalian sendiri bilang bahwa itu tidak bisa ikut jambore dunia jadi peserta, masih bisa jadi relawan, jadi panitia, bahkan bisa. Jadi enggak ya umur tidak masalah. Iya betul. Dan di dalam pramuka itu tidak berbatasan dengan SMP, SD, SMA gitu ya. Tapi di pramuka itu kita berbatasan dengan umur. Gitu. Jadi ada umur-umur tertentu kalian bisa siaga, dan semisal kalian udah lulus dari SABS pun kalian masih bisa jadi anggota penegak sampai usianya berapa? Penegak sampai 20 tahun. 20 tahun. Setelah 20 tahun, kakak-kakak nggak usah takut. Ya udah dari pramuka lagi, masih ada. Setelah 20 tahun, 21 sampai 25, kakak-kakak bisa menjadi anggota pramuka Pandega. Nah, kalian ini bisa ikut di kampus-kampus, ya, gitu kan? Atau di komunitas juga bisa. Bahkan setelah Pandega pun, walaupun kakak-kakak masih bisa menjadi pembina pramuka, Kak. Seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi pramuka itu sampai kapan sudah ya. Itu aja bisa kita tangkap dari materi Kak Lain. Selanjutnya ada apa nih Kak? Kakak masih door prize. Wah, boleh Kak. Bisa ada waktu sekali 5 menit Kak. Ya, sengaja kita nggak kasih tahu materi semuanya, nggak kita bacain ya, karena kita mau kasih pertanyaan. Betul. Nah, pertanyaan ini kakak-kakak bisa jawab di kolom chat gitu. Di kolom chat kan ketahuan ya siapa yang duluan gitu kan, menit-menitnya juga ketahuan. Ya, yang paling atas biasanya. Iya, kita akan pilih yang paling atas. Untuk pertanyaan pertama. Ayo, didengar kakak-kakak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Dan pertanyaan terakhir. Satu doang Kak. Satu apa dua nih Kak? Ya, kita lihat waktu Kak. Ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Mau ada iklan? Oke, untuk pertanyaan pertama, Kak Muhammad Lain Mento memiliki jabatan sebagai apa di Kuartir Nasional? Jabatan Kak Lain di Kuartir Nasional itu apa ya? Nah, ada yang bisa jawab? Kita lihat. Ada yang jawab? Iya, atau lagi masih mikir-mikir apa ya? Padahal di materi kita di biografi tadi tentang Kak Lain sudah disebutkan ya. Iya. Jabatan Kak Lain adalah di Kuartir Nasional. Iya. Sudah ada menjawab kayaknya? Belum. Apa mestinya? Apa ada mau langsung jawab? Bagus banget kalau misalkan mau via video, boleh. Kita lihat di kolom chat. Apakah ada yang menjawab? Jabatan Kak Lain. Ada? Sudah ada yang menjawab? Belum? Ya, sudah ada yang menjawab? Buat kakak-kakak
Ini hadiahnya lumayan nih Kak. Iya. Bisa beli cilok. Bisa buat beli cilok buat keluarga. Iya. Kita kreatif, bisa jajan-jajan lumayan Kak. Makan itu bukan aku Kak. Iya. Ada yang nanya? Sudah ada jawab belum? Sini kita lihat belum ada teknisnya. Jabatan Kak Raya Wakil Nasional adalah. Nah, apa tuh menjawab? Sudah ada menjawab kayaknya? Ada. Andalan negara, Kak. Andalan negara. Andalan negara. COHOS. Dikit lagi. Saya dikit lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab fullnya? Bisa selanjutnya bisa mainin games ini. Ya, di tengah-tengah ini ada uang sebesar 20.000. Nah, yang kedua ini kanan dan kiri ini ada hadiah rahasia. Ini rahasia. Nah, ada yang jawab kok kayaknya tuh. Diana Ambar. Andalan Nasional Komisi Kerjasama Luar Negeri. Wah. Oke, siapa namanya tadi? Diana Ambar. Diana Ambar. Oke, Diana Ambar, kali ini kamu punya kesempatan untuk memainkan. Kayaknya harus dibuka nih videonya, kamu kita lihat ya. Bosnya silakan Kak Ambar kita buka ya videonya. Nah, Diana bisa pilih yang kanan dan kiri saya. Nih, di kanan, ini kiri. Taruh. Oke, kita lihat di Kak Putri silakan. Nah, sip. Oke, nah. Ini di tengah-tengah ini ada uang 20.000 yang tengah. Dalam kotak ini ada tulisan rahasia. Oke. Nah, Kak Diana mau pilih yang mana nih? Yang kiri atau yang tengah? Ini nggak dibuka. Ini yang mana? Oh, Diana tuh udah dibuka tuh. Atau kalau bisa jawab juga di kolom chat. Menjawab ya? Bisa kalau tanyain. Diana masih terhubung. Oke. Kira-kira mana nih pilihannya nih? Kanan, kiri, atau yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah ini udah ketahuan nih. Ada uang 20.000 atau nanti bisa ditransfer berupa pulsa gitu ya. Silakan Kak Diana ya. Berarti mau pilih yang antara yang mana itu Kak ya? Silakan. Iya, betul. Ini yang kanan ya, yang kanan sebelah sini. Ada yang kanan, terus? Ini yang tengah. Yang tengah? Yang tengah udah ketahuan. Oh. Uang sebesar 20.000. Ini yang kanan dan kiri rahasia. Yang kanan dan kiri masih rahasia. Berarti pilih mau yang kanan, kiri atau tengah ya Kak? Iya, betul. Oke, silakan dipilih. Pilihannya adalah ayo Kak, boleh dipilih. Kanan, kiri boleh dicet. Ditaruh di kolom chat. Yang tadi kurang jelas. Nah, ini udah masuk nih Kak. Tadi kanan kiri. Ini sebelah kanan ini depan. Saran aja deh. Yang mana? Kanan, kiri. Sebelah mana Kak? Diana. Udah. Kanan. Kanan. Oke. Kita buka ya sebelah kanan nih. Ini sebelah kanan ya. Kita kasih lihat ke kamera. Zoom. Bentar. Kelihatan nggak? Geser lagi.
Ya, selamat Diana. Kamu berhak mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Ya. Bisa ya, Pak? Kita kasih pertanyaan selanjutnya. Nanti ini akan kita putar-putar. Oke, satu kesempatan lagi ya, terakhir ya. Ya. Terima kasih buat Kak Diana ya. Ya, terima kasih Diana. Mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sekaligus pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup. Pertanyaannya adalah apa saja kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21? Bisa disebutkan empat-empatnya. Kayaknya jangan 4 ya, Kak. Boleh nggak kalau Ya, boleh deh 3. 3 boleh. Ayo. Mau bahasa Indonesianya boleh, mau bahasa Inggrisnya juga boleh. Boleh. Ayo, cepat-cepatan di kolom chat ya. Jawabnya di kolom chat yang paling atas, berarti dia paling cepat. Ada, udah ada. Ada yang jawab? Ada, siapa? Wah, sudah ada yang jawab. Kita lihat, yang jawab adalah Rizky, kelas 12 IPA B. Rizky, 12 IPA. IPA B. Wah. IPA B. Oh, ada 2. Yang paling atas. Yang pertama jawab di atasnya adalah kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA. Jawabannya apa tuh? Jawabannya di sini kita lihat. Coba kita lihat jawabannya adalah aku dong. Kak Rizky. Nih. Yang atas nih. Nih kelas 10. Randika. Apa jawabannya, Kak? Randika itu Randika. Kolaborasi, komunikasi. Oh, ini jawaban dari Kak Randika. Oh, ini Kak Randika MC-nya, Kak. Gimana dong, Kak? Oh iya, makanya ketawa-tawa. Oh, ini Kak Randika MC. Gimana nih, Kak? Boleh ya? Boleh ya? Muridnya lah, muridnya. Oh, enggak. Oke. Tapi jawabannya udah dikasih tahu, Kak. Gimana dong, Kak? Di bawahnya ini kita tahu di bawahnya. Oke, dari siapa? Pinari. Ini karena hostnya jawab juga, kita lihat jawaban yang pertama yang di bawahnya. Oke, ini jawaban dari Kak Pinari. Titik-titik nggak ketahuan soalnya. Jawabannya yaitu critical thinking, terus collaboration, ada dan communication. Ya, benar nggak Kak jawabannya? Kira-kira betul nggak Kak jawabannya? Saya cek dulu ya. Critical thinking, collaboration, communication. Ya, betul. 100. Nilainya 100. Oke. Sekarang bisa dilihat sebelah sini. Apa Kak jawabannya, Kak? Kita harus putar-putar dulu nih, Kak. Ya, kita putar-putar dulu. Sudah kita acak. Sip. Dah. Nah, yang tadi belum tuh. Belum dua. Yang itunya, yang menangnya mana yang menang? Rina ya kalau nggak salah ya. Tapi Kelas 12 ya? 10. 10. Ya, 10 IPA. IPA A. 10 IPA. IPA A. IPA A. Oke, yuk silakan Putri. Nah, sini saya ingin menawarkan ya. Di sini tadi uangnya ada 20.000, sekarang di sini uangnya saya tambahkan menjadi 30.000. Di sini tetap ada yang 50.000 ya. Tapi kita nggak tahu isi yang satunya lagi. Ya, bisa jadi zong, bisa jadi nilainya lebih tinggi, bisa jadi juga berupa hadiah lain gitu. Ya.
Ayo Kak Vina pilih yang mana? Sebelah kanan, tengah, atau sebelah kiri yang saya tambah dari 30.000. Oke? Pencet ya. Belum. Ya, ini yang sebelah kanan, ini yang tengah-tengah, yang sebelah kiri. Kak. Tengah. Tadi dulu. Benernya sih deh. Iya betul. Tengah. Yang tengah. Pinaring, Kak, pinaring. Ya, tengah. Kita buka yang tengah ya. Ini yang kanan kiri saya mundurkan dulu. Ini yang tengah kita buka. Udah kelihatan belum? Ya, selamat Kak Vina. Kakak mendapatkan pulsa sebesar Rp10.000. Ya. Oke, Kak Pinaring, selamat dan kakaknya tadi. Oke, kakak. Dan untuk yang sudah menjawab, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk dari kami sekali lagi atas nama kakak pembina pramuka sampai terima kasih. Mudah kegiatan webinar ini tetap berjalan dan jangan lupa untuk kegiatan selanjutnya adalah untuk pengumpulan video ditunggu 10 Maret 2021. Pokoknya hadiahnya ada piala juga, sertifikat dan TKK. Dan untuk para pemenang door prize kami tunggu nomor teleponnya, bisa langsung hubungi saya atau bisa langsung juga dikirim di ke pembinanya atau ke grup WhatsApp juga bisa ya. Oke, kemudian kakak-kakak kita kembalikan ke MC kita yaitu Kak Randika. Mana Kak Randika? Masih semangat Kak? Baik. Masih semangat dong meskipun ternyata nggak jadi milik saya ya hadiahnya ya. Saya ikut dong. Oh iya, siap. Kirain saya apa yang jawab? Udah jawab yang 4 lagi betul semua. Iya, terima kasih kepada Kak Iqbal dan Kak Putri. Ya, tidak terasa ternyata rangkaian acara demi acara telah kita lalui dan sekarang sudah memasuki penghujung acara. Sebelumnya tadi saya ingin sampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Kak Lain yang sudah menambah wawasan kita mengenai pramuka. Baik, kami dari panitia mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara webinar ini masih banyak kekurangan ataupun banyak hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Randika Tijana Firdaus undur diri. Akhiru qalada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto terlebih dahulu. Jadi siapkan posisi ekspresi terbaik dari kakak-kakak dan adik-adik. Nanti aba-abanya dari saya ya. Silahkan dipersiapkan dulu, dirapihkan bajunya, dirapihkan sebentar ya. Kita masuk ke sesi foto, silahkan dipersiapkan. Karena ini ada 6 layer, jadi mohon bersabar untuk menahan posenya ya. Baik, sudah siap panitia? Baik, dari layer pertama 1, 2, 3. Baik, lanjut ke layer kedua 1, 2, 3. Layer ketiga 1, 2, 3.
Baik, layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Dan layar terakhir, 1, 2, 3. Baik, sesi foto telah selesai. Jazakumullah khairan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.